Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Fajrin Imbaraga. Saya seorang guru di SMK PPN Tanjung Sari. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang penyiapan media tanam. Di mana media tanam ini kita akan gunakan sebagai tempat tumbuh untuk tanaman. Jadi media tanam ini terdiri dari berbagai macam jenisnya, ada yang organik dan anorganik. Nah, untuk persyaratan media itu adalah ringan, murah, mudah didapat, poros, dan gembur. Selain itu harus subur atau banyak mengandung unsur hara. Nah, penggunaan media tumbuh yang tepat ini akan menentukan pertumbuhan optimum bibit yang ditangkarkan. Komposisi media tanam untuk mengisi polybag dapat digunakan campuran tanah, pupuk kandang, dan sekam padi dengan perbandingan 1:1:1. Media tumbuh yang baik akan menentukan keberhasilan dalam proses pembibitan. Persyaratannya adalah sebagai berikut. 1. Bebas hama dan penyakit. 2. Gembur, volume dan bentuk relatif stabil. 3. Dapat menahan air dan udara dalam jumlah sebanding dan mencukupi. 4. Mudah melepaskan kelebihan air. 5. Aerasinya baik. 6. Cukup mengandung unsur hara. Nah, untuk campuran media ini biasanya disesuaikan dengan jenis tanaman yang akan digunakan atau media tanam yang tersedia. Nah, biasanya media tanam ini digunakan untuk menyemai benih, itu bisa menggunakan campuran tanah, pasir, pupuk kandang, atau kompos dengan perbandingan 1:2:1. Nah, tujuan dan maksudnya adalah untuk didapat suatu bentuk media yang subur, gembur dengan aerasi tinggi, sehingga benih atau kecambah yang disemai dapat tumbuh dan jika bibit disapih, mudah dicabut. Kriteria media untuk perkecambahan. Nah, benih ini sebelum ditanam biasanya disemaikan dulu atau dikecambahkan terlebih dahulu di media semai khusus biasanya ya. Nah, untuk penyambahan benih ini persyaratannya itu antara lain: 1. Tidak mengandung racun. 2. Mudah menyerap air dan melepaskan kelebihan air. 3. Memiliki pH netral ataupun misalnya mendekati netral. 4. Bebas hama dan penyakit. 5. Memiliki aerasi yang baik. Nah, untuk mendapatkan media percambahan sesuai dengan syarat tersebut, maka bahan media yang dapat digunakan adalah kertas buram, koran, kertas saring, tisu, pasir, tanah, batu merah, dan lain-lain. Nah, ini di sini ada beberapa media tanam dari bahan organik dan anorganik yang umum digunakan pada setiap budidaya tanaman. Yang pertama kita bahas untuk media yang organik terlebih dahulu. Nah, syarat media tanam yang baik untuk persemaian antara lain tidak mengandung racun atau zat-zat yang dapat menghambat perkecambahan, dapat menyediakan air dalam jumlah yang memadai selama proses perkecambahan. Media persemaian harus menyediakan nutrisi bagi pertumbuhan bibit. 4. Media persemaian harus dapat menyediakan oksigen yang cukup selama proses perkecambahan. 5. Media persemaian harus dapat memberi peluang yang sama selama proses perkecambahan. Yang keenam, media persemaian tidak mudah rusak selama proses perkecambahan. Nah, media persemaian sebagai tempat tumbuhnya tanaman harus dapat: 1. Menopang tanaman untuk berdiri tegak. Yang kedua, bisa menyediakan air dan udara. Ketiga, dapat menyediakan unsur hara yang diperlukan bibit tanaman. Nah, untuk mendapatkan media yang subur dan gembur dapat dibuat dengan cara mencampurkan beberapa media yang mempunyai karakteristik berbeda dengan perbandingan tertentu, sehingga dapat dibentuk campuran media yang sesuai dengan kebutuhan jenis tanah. Nah, di sini ada gambar dari lapisan tanah, di mana lapisan yang paling atas itu merupakan lapisan yang paling subur, di mana banyak mengandung bahan organik ya, dibandingkan dengan lapisan di bawahnya. Nah, jika menggunakan tanah sebagai bahan campuran media semai, berarti kita harus menggunakan tanah pada lapisan subsoil. Karena pada lapisan ini tanahnya sedikit lebih mengandung mikroorganisme atau patogen. Bahan lain yang ditambahkan selain tanah dapat berupa pupuk kandang atau kompos. Nah, jenis dan komposisi media tanam. Di sini bisa dibedakan menjadi bahan organik dan anorganik.
Untuk bahan organik itu adalah umumnya berasal dari komponen organisme hidup, misalnya bagian dari tanaman seperti daun, batang, bunga, buah, atau kulit kayu. Nah, keunggulannya adalah dari bahan organik ini, satu, mampu menyediakan unsur-unsur hara bagi tanaman, kedua, memiliki pori-pori makro dan mikro yang hampir seimbang, tiga, sirkulasi udara yang dihasilkan cukup baik, empat, memiliki daya serap air yang tinggi. Nah, ini di sini ada yang namanya proses dekomposisi pada penggunaan bahan-bahan organik ya, organik bukan anorganik, tapi dari bahan-bahan organik. Nah, ini pada bahan organik ini akan mengalami yang namanya proses pelapukan atau dekomposisi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Melalui proses tersebut akan dihasilkan karbon dioksida, air, dan mineral. Nah, mineral yang dihasilkan ini merupakan sumber unsur hara yang dapat diserap tanaman sebagai zat makanan. Namun, proses dekomposisi yang terlalu cepat dapat memicu kemunculan bibit penyakit. Untuk menghindarinya, media tanam harus sering diganti. Nah, penambahan unsur hara sebaiknya harus tetap diberikan sebelum bahan media tanam tersebut mengalami dekomposisi. Nah, untuk materi pada pertemuan kali ini, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.